Lamine Yamal bersinar di El Clasico, tapi Robert Lewandowski dan Joao Cancelo benar-benar buruk. Harapan Barcelona untuk mengalahkan Real Madrid dan mempertahankan gelar La Liga mereka sudah pupus karena mereka dua kali kehilangan keunggulan sebelum menyerah pada gol di menit-menit akhir dari Jude Bellingham untuk kalah 3-2 di El Clasico. Blaugrana memimpin lebih dulu ketika Andreas Christensen berhasil menyundul bola di tiang jauh dari skema tendangan sudut. Namun, keunggulan mereka tidak bertahan lama, karena Los Blancos mendapat hadiah penalti setelah Pau Cubarsí melanggar Lucas Vazquez di kotak terlarang, dan Vinicius Junior mengonversinya penaltinya dengan sempurna. Barca sangat disayangkan tidak mampu merebut kembali keunggulan pada pertengahan babak pertama, karena sontekan Lamine Yamal dari sepak pojok yang tampaknya telah melewati garis gawang tidak disahkan sebagai gol karena tidak adanya teknologi garis gawang di La Liga membuat VAR tidak dapat memastikannya. Suasana hati Blaugrana kemudian semakin memburuk ketika Frenkie de Jong ditandu keluar lapangan sesaat sebelum jeda. Tetapi, Barca mencoba kembali bangkit, dan kembali memimpin ketika pemain pengganti Fermin Lopez. Namun, Madrid kembali membalas dengan cepat, Bellingham untuk mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time. Hasil tersebut membuat Madrid unggul 11 poin dari Barca di puncak klasemen, dan dengan hanya 6 pertandingan tersisa, tim Katalan kemungkinan besar gagal mempertahankan gelar La Liga mereka. Gelandang Barcelona ditandu keluar lapangan karena cedera saat melawan Real Madrid. Sebuah pukulan telak bagi FC Barcelona, andalan lini tengah Frenkie de Jong harus ditandu keluar lapangan karena cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan Real Madrid. Dalam El Clasico yang berlangsung ketat hingga saat ini, Barca kurang beruntung karena tidak unggul setelah keputusan VAR yang cerdik untuk tidak memberikan gol yang dicetak oleh Lamine Yamal. Dan tepat di penghujung babak pertama, tim Katalan mendapat pukulan dari cedera de Jong. Pemain internasional Belanda itu menghadapi tantangan 50-50 dengan Federico Valverde dan tampil lebih buruk karena pergelangan kakinya cedera dalam prosesnya. Setelah langsung terjatuh, de Jong dirawat oleh staf medis Barcelona dan setelah beberapa detik terlihat jelas bahwa pemain Belanda itu tidak dapat melanjutkan. Meski sang gelandang berhasil bangkit kembali, hal itu hanya terjadi sesaat karena ia kemudian dibantu untuk ditandu dan dibawa keluar lapangan dengan air mata berlinang. De Jong mendapat sambutan hangat dari Santiago Bernabéu saat ia ditarik keluar, dengan Pedri masuk menggantikannya. Harus diingat bahwa De Jong baru mengalami cedera pergelangan kaki bulan lalu dan baru saja kembali ke lapangan. Masih harus dilihat seberapa serius masalah ini tetapi indikasi awal tidak terlihat baik bagi sang gelandang atau Barcelona. Barcelona senang dengan dampak penandatanganan musim panas 2023, melihatnya sebagai kapten tanpa ban kapten. Ilkay Gundogan menjadi berita minggu ini karena komentarnya setelah kekalahan kandang Barcelona dari PSG yang menyebabkan mereka tersingkir dari Liga Champions UEFA. Pemain internasional Jerman itu mengkritik kinerja tim dan pernyataannya ditafsirkan sebagai kritik langsung terhadap Ronald Araujo, yang dikeluarkan dari lapangan selama pertandingan. Terlepas dari segalanya, baik pemain maupun seluruh ruang ganti menangani masalah ini dengan baik dan faktanya, gayanya yang jujur dan lugas dihargai di ruang ganti. Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Barcelona senang dengan dampak keseluruhan yang diberikan Ilkay Gundogan sejak tiba dari Manchester City pada musim panas 2023. Sejak hari pertama, sang gelandang tidak pernah tampak seperti seseorang yang baru saja memenangkan treble dan tampak lapar untuk berkembang dan meraih lebih banyak kesuksesan. Bintang veteran ini memberikan tuntutan tertinggi pada dirinya dan rekan satu timnya, hal yang sama terjadi saat ia berada di Manchester City. Sedemikian rupa sehingga ada yang mengatakan dia menunjukkan tanda-tanda menjadi kapten tanpa ban kapten. Lebih lanjut disebutkan bahwa Gundogan selalu berbicara tentang sepak bola dan bahkan kembali setelah sesi latihan untuk mendiskusikan permainan dengan Xavi Hernandez.
Manajer Barcelona memainkan peran kunci dalam meyakinkan Gundogan untuk bergabung dan sangat senang dengan penandatanganannya, menggambarkannya sebagai hadiah dari surga. Barcelona menyukai Alex Garcia karena 3 alasan. Meskipun keuangan Barcelona terus menjadi duri, raksasa Katalan akan mencari pemain baru musim panas ini. Barcelona tidak hanya menyadari fakta bahwa mereka harus meningkatkan level skuad, namun pendatang baru juga berpotensi membantu Barca meyakinkan Xavi untuk tetap bertahan. Dan Alex Garcia dari Girona tetap menjadi peluang pasar yang menarik. Dia diperkirakan akan bergabung dengan klub tersebut pada musim dingin lalu, namun karena kesulitan keuangan, langkah tersebut gagal terwujud. Memasuki bursa transfer musim panas, Barca kembali menghidupkan minatnya terhadap gelandang asal Spanyol tersebut dan diperkirakan akan melakukan upaya lebih konkret untuk merekrutnya. Menurut Mundo Deportivo, Barca menghargai Garcia karena 3 alasan utama, yaitu bakat, harga, dan usianya. Garcia berkembang sebagai operator serbabisa, mampu ditempatkan dengan mulus di salah satu dari 3 atau 4 posisi lini tengah. Dengan cederanya Pedri, Frenkie de Jong, dan Gavi musim ini, Garcia bisa saja melunakkan pukulan krisis cedera Barca. Apalagi, di usianya yang sudah menginjak 26 tahun, pemain asal Spanyol itu dinilai sudah berada di tahun-tahun primanya. Barcelona tidak perlu mengambil risiko memperoleh aset yang menurun dengan perekrutannya. Terakhir, Alex Garcia adalah impian para pemburu barang murah, karena biaya yang dilaporkan sebesar euro 14-15 juta, yang diyakini akan dibayar oleh Barcelona, tidak akan berdampak besar pada keuangan Blaugrana.